Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarena Alenia, NIM 2011140130. Saya dari Perbankan Syariah kelas 3D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh Ibnu Khaldun. Untuk tugas UAS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Iis Rusmawati MH. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Nama asli dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghrizi Al-Hamrani Al-Maliki. Abdurrahman adalah nama kecil dan digolongkan kepada Al-Maghrizi karena ia lahir dan dibesarkan di Maghrib, kota Tunisia. Dijuluki Al-Hamdani karena keturunannya berasal dari Hamraut, Yaman Selatan, dan bergelar Al-Maliki karena ia menganut mazhab Imam Maliki. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dan ia meninggal di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun menikah di usia muda dan memiliki anak. Namun tragedi yang menimpa Ibnu Khaldun pada 1384, sebuah kapal yang membawa istri dan anak-anaknya tenggelam di lepas pantai Alexandra. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah Muqaddimah. Dia juga dikenal sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun yang mencatat pandangan awal tentang sejarah universal. Secara garis besar, kehidupan Ibnu Khaldun terbagi menjadi 4 fase, yaitu pertama, fase pertumbuhan dan pendidikan. Ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya, sebagaimana kebiasaan masyarakat pada saat itu. Setelah itu, Khaldun belajar pada beberapa guru seperti Abu Abdillah Muhammad Ibnu Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bar dalam ilmu bahasa. Sedangkan ilmu fikih ia belajar dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qasir. Pada fase ini, selain mempelajari ilmu agama, Khaldun juga belajar tentang filsafat, teknologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Kedua, fase keterlibatan dalam dunia politik. Karir politik Ibnu Khaldun dimulai pada saat ia bekerja sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid, Khaldun melarikan diri dan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez, Maroko. Selanjutnya, Khaldun mengabdi pada Abu Salim, penguasa Maroko. Khaldun dianggap sebagai sekretaris dan penasehatnya. Kemudian, setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Abdul Khaldun menetap di Biskra. Di tempat inilah kemudian Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya. Kemudian ia memilih menekuni bidang keilmuannya. Ketiga, fase di mana Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya. Fase ini berlangsung dari tahun 1706 Hijriah sampai akhir tahun 780 Hijriah. Fase ini merupakan fase kontemplasi Ibnu Khaldun, dan dalam fase singkat ini ia berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar, beserta Muqaddimahnya. Keempat, fase akhir kehidupannya. Pada fase ini, Ibnu Khaldun benar-benar telah mengundurkan diri dari dunia politik. Ia kemudian secara serius menanamkan diri pada tugas intelijensianya yang menyelesaikan karya monumental yang belum selesai, dan pada akhirnya seluruh karya yang dihasilkan diberikan pada penguasa. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya dan kitab yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama, Kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar, Wadawan Al-Mutada,
wa al-akabar fi ayyam al-arab wa al-ajam wa al-barbar atau sering disingkat Al-Bar atau sejarah umum. Kitab Al-Bar ini merupakan karya terbesar dari Ibnu Khaldun. Kitab tersebut terdiri dari 7 jilid yang diawali oleh jilid pertama yang terbesar yang disebut dengan Mukadimah yang artinya pendahuluan. Kitab Al-Ibar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slyden pada tahun 1863 dengan judul Les Progressements de Ibnu Khaldun. Melalui Mukadimah, Ibnu Khaldun mengelaborasikan bibit-bibit kemunduran Islam dan jatuh bangunnya kekhalifahan. Di masa hidupnya, walaupun secara kultural Islam masih berada dalam fase keemasan, namun basis material dari hegemoni Islam ketika ia telah melemah. 2. At-Ta'arif bin Ibnu Khaldun. Kitab Al-Ta'arif bin Ibnu Khaldun Waritahul Garban wa Syakal. Karya ini dipandang sebagai sebuah autobiografi Ibnu Khaldun. Dengan karya ini tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menulis biografi Ibnu Khaldun secara lengkap. Karya ini telah membuat Ibnu Khaldun dipandang sebagai orang besar. Abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidup. Autobiografi Ibnu Khaldun atau bisa disebut sebagai Al-Ta'arif berisi catatan riwayat hidup Ibnu Khaldun sejak muda sampai akhir hidupnya. Pada awalnya memang Al-Ta'arif ditulis Ibnu Khaldun sampai tahun 1395 Masehi. Ketiga, Al-Muhassal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar al-Mutakadimin wa At-Mutaakhirin karya Ibnu Fakhruddin Ar-Razi. Keempat, Syifa As-Sa'il li Tahzir Al-Masai, sebuah buku tentang tasawuf. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari tokoh Ibnu Khaldun. Yang pertama, pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau Waisi yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan liar. Tingkatan kedua adalah masyarakat pendesaan yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkatan kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencarian masyarakat adalah pertanian dan peternakan. Pada tingkatan terakhir atau ketiga, Ibnu Khaldun menyebutkan dengan masyarakat kota. Itulah pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Yang kedua, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Selain sosiologi, Ibnu Khaldun juga mencurahkan pemikirannya tentang ekonomi. Dalam kitabnya Mukadimah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa untuk memecahkan persoalan ekonomi harus berpandangan dari 2 sisi, yaitu sudut pandang tenaga dan sudut pandang penggunaannya. Adapun dari sudut pandang tenaga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, maksi atau penghidupan, yaitu tenaga sebagai alat pengerjaan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tamawul atau perusahaan, yaitu tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Pembagian tersebut didasarkan pada perkataan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kata mag'asi yang berpendapat dalam surat An-Naba ayat 11. Perkataan dalam Al-Quran tersebut digunakan untuk menunjukkan perlunya manusia menggunakan tenaga dalam mencukupi kebutuhannya.
Sedangkan dalam sudut pandang penggunaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah rezeki yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah kasab yang kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Itulah materi tentang tokoh Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.